kehidupan masyarakat sehari-hari. Di bagian area ini terdapat lomba pengamanan swakarsa yang dihadirkan Korbinmas Baharkam Polri untuk memberikan apresiasi melalui lomba BUJP Teladan, Satkamling Teladan, Satpam Teladan, 3 Pilar Kamtibmas, dan Polsus Teladan. Mohon izin, di sebelah kanan Bapak Kapolri, ini adalah hasil lomba fotografi kategori umum dan kategori Polri, di mana para peserta mengabadikan berbagai momentum yang menggambarkan pengabdian, pelayanan, dan sisi humanis Polri dengan masyarakat menjadi karya yang memiliki nilai cerita. Beralih kepada kekayaan budaya lokal, Baintelkam Polri juga menyelenggarakan lomba kearifan lokal yang mengangkat nilai, tradisi, dan budaya setempat sebagai bagian dari pendekatan dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Pada display berikut juga kami sampaikan, ini adalah video edukasi Polri untuk menyampaikan informasi-informasi kepolisian melalui karya audiovisual yang komunikatif, kreatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan kemajuan teknologi lainnya juga hadir melalui lomba animasi AI. Kategori ini menunjukkan pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai medium baru untuk menghasilkan karya kreatif dan komunikasi publik yang inovatif. Mohon izin memasuki rangkaian program SPPG, Itwasum Polri juga memberikan apresiasi melalui lomba tata kelola SPPG terbaik, lomba inovasi kepala SPPG terbaik, dan Satgas MBG Polda terbaik. Penilaian ini difokuskan pada pengelolaan yang profesional, efektif, dan akuntabel. Kita kemudian melihat hasil karya lomba infografis kategori umum dan kategori Polri. Para peserta menerjemahkan berbagai informasi dan pesan kepolisian untuk menjadi visual yang menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat. Di bagian sebelah kiri Bapak Kapolri adalah rangkaian kegiatan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh SSDM Polri, di mana kategori ini memberikan apresiasi atas capaian penambahan lahan dan produksi jagung, inovasi ketahanan pangan, serapan jagung oleh Bulog, dan manajemen media ketahanan pangan. Dan pada bagian akhir dari rangkaian display ini adalah kategori juara umum ketahanan pangan tingkat Polda. Mohon izin Bapak Kapolri, demikian rangkaian karya dan capaian terbaik yang kami hadirkan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Terima kasih, selamat malam, salam presiden. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Dengan penuh rasa hormat, marilah kita sambut kehadiran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Selamat datang Bapak Kapolri yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kami adalah generasi Indonesia tahun 2045. Kami tumbuh di negeri yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Namun masa depan ini tidak hadir dengan sendirinya. Ia lahir dari keberanian mereka yang menjaga Indonesia hari ini. Indonesia tumbuh dari ribuan pulau, ratusan budaya, dan jutaan harapan. Dari tanah yang memberi kehidupan, dari laut yang menghubungkan peradaban, dari budaya yang mengajarkan keharmonisan dan persatuan. Inilah Nusantara, rumah besar yang harus dijaga. Nusantara berdiri karena kebersamaan, karena tangan-tangan yang bergerak dalam satu irama. Petani menanam, nelayan melaut, guru mengajar, pekerja membangun, dan masyarakat menjaga semangat gotong royong. Dari kebersamaan inilah kekuatan Indonesia lahir. Namun setiap zaman membawa tantangan. Kejahatan berubah bentuk. Ancaman bergerak semakin cepat. Informasi dapat memecah persatuan. Teknologi dapat mencuri rasa aman. Dan ketika masyarakat menghadapi ketidakpastian, negara harus hadir. Ketika masyarakat memanggil, Bayangkara hadir. Hadir dengan keberanian untuk melindungi, dengan ketegasan untuk mengayomi dan melayani. Polri berdiri bukan untuk menciptakan jarak, tetapi untuk memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri. Polri hadir bukan hanya ketika bahaya datang. Polri hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian, menjaga jalan agar kehidupan tetap terang, mengawasi pangan agar sampai kepada rakyat. Melindungi anak-anak agar tumbuh tanpa rasa takut. Menjaga ruang nyata dan ruang digital agar tetap aman. Polri untuk masyarakat berarti hadir
mendengar, melindungi, dan melayani dengan hati. Indonesia Emas lahir ketika budaya tetap menjadi jati diri, ketika teknologi melayani manusia, ketika pangan tersedia dan terjaga, ketika hukum menghadirkan keadilan, ketika generasi muda aman untuk belajar, berkarya, dan bermimpi. Dari barat hingga timur, Polri bersama masyarakat mengawal Nusantara menuju masa depan. Dari akar budaya yang kuat, Indonesia melangkah menuju masa depan. Dari pengabdian yang tulus, tumbuh kepercayaan. Dari keamanan yang terjaga, lahir kemajuan. Bersama masyarakat, Polri mengawal Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang kami hormati, demikian persembahan Theatrical Dance Cahaya Bayangkara untuk Nusantara. Sebuah perjalanan visual yang menggambarkan keteguhan, persatuan, keberanian, keharmonisan, dan semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Melalui setiap gerak dan cahaya, kita diajak melihat bahwa pengabdian bukan hanya tentang menjaga, tetapi juga hadir melayani dan tumbuh bersama masyarakat. Semangat inilah yang terus menjadi bagian dari langkah Polri dalam mengawal perjalanan Indonesia menuju masa depan yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing. Semoga cahaya Bayangkara senantiasa menyala di setiap penjuru Nusantara, menjadi energi kebersamaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh penampil yang telah menghadirkan persembahan luar biasa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan kami haturkan salam presisi. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
Dan puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebanggaan dalam acara Apresiasi Kreasi 2026 Polri untuk Masyarakat. Izinkan saya, Valentinus Reza, Dan saya Ibtu Ines Putri Sarjono. Serta saya Ibtu Citra Makati diberikan sebuah kehormatan pada malam hari ini sebagai pemandu acara jalannya pada malam hari ini. yang pasti malam ini kita bertiga sangat senang bisa menjadi MC ya teman-teman. Ya. Betul sekali Mas Reza. Karena ada juga MC yang jago main bola. Oh iya, Ya. siapa? MC yang jago main bola namanya Lionel MC. Oh alah. Messi itu, Messi Mas. ya Messi. Oh iya aku juga ada. Kalau pemain bola yang suka tamasya. Siapa tuh? Ada Erling Haaland. Oh iya. Mohon izin Bapak Kapolri karena kami bertiga ini merupakan Gen Z. Generasi zadul ya. Ya namanya juga remaja kan? Iya oke kita kerja lagi kita fokus ya. Iya hari oke ini. baik. Baik sebelum melanjutkan rangkaian acara pada malam ini. Izinkan kami untuk menyapa tamu VVIP yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang terhormat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Yang kami hormati, Ketua Komisi 3 DPR RI, Dr. Habibur Rahman SH MH. Yang kami hormati, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Arif Wicaksono Sudiotomo, SSA. Yang kami hormati, Ketua KPAI, Dr. Aris Adi Leksono, MMPD. Yang kami hormati, Dewan Pakar LPAI, Profesor Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MSI. Dan pada malam hari ini juga telah hadir yang mewakili dari kementerian lembaga. Yang pertama mewakili Jaksa Agung RI, selamat malam. Kemudian mewakili Panglima TNI, mewakili Menpora RI, mewakili Mentan RI, mewakili Kepala BNPT RI. Dan selanjutnya yang mewakili Kepala Badan Gizi Negara, yang mewakili Kementerian PPA RI, dan yang kami hormati Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, SH MHum, MSI MM. Dan selanjutnya Irwasumpori beserta PJU Mabes Polri, serta para pemenang Lomba Kreasi 2026 Polri untuk Masyarakat. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Ya, 80 tahun perjalanan Bayangkara
tentu bukan sekedar tentang usia, tetapi tentang perjalanan panjang, pengabdian, pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Dan dalam perjalanan tersebut, Polri menyadari bahwa membangun keamanan dan kemajuan bangsa bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder, dan tentunya semangat itulah yang tercermin dalam rangkaian kegiatan apresiasi kreasi Polri 2026. Malam ini kita akan menyaksikan pemberian apresiasi bagi karya-karya terbaik, pengabdian luar biasa dari anak bangsa. Sebuah malam yang menghadirkan semangat kolaborasi, inovasi, dan penghargaan, sekaligus mempertegas komitmen bahwa Polri dan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam membangun Indonesia yang aman, harmonis, dan maju. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembuka dalam rangkaian acara malam hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Seraya memohon limpahan rahmat, perlindungan, serta keberkahan agar seluruh rangkaian acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut ini kami akan membacakan doa yang dipandu oleh Ibtu Randy. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam yang penuh rasa syukur ini, kami memohon kehadirat-Mu atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami untuk hadir dalam acara apresiasi kreasi 2026 Polri untuk masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Ya Allah, ya Rasid, bimbinglah kami untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara demi mewujudkan Polri yang presisi. Tumbuhkanlah semangat partisipasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi sehingga setiap karya yang dihasilkan dapat memperkuat citra positif Polri untuk terwujudnya Indonesia maju. Ya Allah, ya Ghafar, berikanlah keberkahan kepada seluruh rangkaian kegiatan ini, serta ampunilah segala khilafan kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Ines dan juga Citra, Ya. Ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu peserta yang hadir dari seluruh Indonesia dan akhirnya kita bisa berjumpa langsung pada malam ini dalam apresiasi kreasi 2026 Polri untuk masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kreativitas memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebuah karya mampu menghadirkan inspirasi, membangun optimisme, menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat. Memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyimak laporan dari Ketua Bidang Perlombaan Hari Bayangkara ke-80. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Joni Edison Isir, SIK MTCP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada yang terhormat dan kami banggakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Desi Andriani, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang diwakili oleh PLH Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Dr. Insinyur Hendro Wicaksono, MSc Engineering, Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Inspektur 2 Itjen Kementan, Bapak Mehmet Darmawan STPMP, yang terhormat Panglima TNI yang diwakili oleh Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas SIP MSI, yang terhormat Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Asep Nana Mulyana, SH MHum, yang terhormat Kepala Badan Gizi Nasional, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Dr. Khairul Hidayati, SN MSI, Ketua Harian Kompolnas, Dr. Andes Arief Wicaksono, SSH, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo, SH MHum MSI MM, yang kami hormati Bapak Irwasum Polri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Bapak Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, SIK MSI, yang kami hormati Ketua KPAI, Dr. Aris Adi Leksono, yang kami hormati Ketua Dewan Pakar LPAI, Profesor Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MSI Psikolog, yang kami hormati Ketua PWI Pusat yang diwakili oleh Ibu Musrifah, yang kami hormati Guru Besar Universitas Bayangkara Raya Profesor Dr. Hermawan Sulistyo, MA, PhD, EPU, yang kami hormati para Dewan Juri, pimpinan media, mitra Polri, serta para pemenang lomba, dan para tamu undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Mengawali laporan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri Awarding Day apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat. Pada malam hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 di Grand Ballroom de Tribrata, Jakarta. Izinkan kami selaku Ketua Bidang Perlombaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 melaporkan pelaksanaan berbagai perlombaan dan kegiatan kreasi yang telah diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dalam perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprint 1636 6 Romawi Hum 11/2026 tentang panitia pelaksanaan rangkaian kegiatan pembinaan tradisi peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui kegiatan apresiasi kreasi ini, Polri memberikan penghargaan kepada karya dan prestasi terbaik, mendorong lahirnya kreativitas serta inovasi yang berkelanjutan, memperkuat citra positif Polri presisi, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat, serta menjadikan Hari Bayangkara ke-80 sebagai momentum untuk mempererat hubungan Polri dengan seluruh elemen bangsa. Awarding Day bukan sekedar malam penyerahan penghargaan, melainkan ruang untuk mempertemukan prestasi, inovasi, dan pengabdian. Karya-karya yang lahir dari kegiatan ini menjadi cara Polri dan masyarakat untuk menyampaikan pesan, kebaikan, edukasi, kepedulian, serta semangat menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Kami laporkan kepada Bapak Kapolri, adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian apresiasi kreasi tahun 2026 dikelompokkan ke dalam 8 bidang perlombaan yang dikoordinasikan oleh 7 satuan kerja dengan rincian sebagai berikut. Pertama, bidang kreasi dan komunikasi publik oleh Divhumas Polri dengan total peserta mencapai 1.667 orang yang terdiri dari lomba cerpen, cipta lagu dan mendongeng, lomba TikTok, fotografi, video edukasi, dan lomba infografis, lomba artikel jurnalistik, lomba animasi, AI, dan tentunya sebagai wujud komitmen Polri terhadap ruang kreasi yang setara, inklusif, dan ramah bagi penyandang disabilitas, pada tahun ini Polri kembali menggelar perlombaan melukis untuk kawan-kawan difabel. Kedua, bidang pembinaan potensi masyarakat oleh Korbimas Baharkam Polri dengan total peserta mencapai 2.319 orang, terdiri dari lomba Badan Usaha Jasa Pengamanan Teladan, Satpam Teladan, dan Polsus Teladan, lomba Satkam Link Teladan, serta terakhir lomba 3 pilar Kamtipmas. Ketiga, bidang ketahanan pangan oleh SSDM Polri yang diikuti oleh 36 Polda yang terdiri dari lomba penambahan lahan dan produksi jagung, lomba serapan jagung ke Bulog, lomba manajemen media ketahanan pangan, dan lomba inovasi terkait dengan ketahanan pangan. Yang keempat adalah lomba kampung bebas dari narkoba oleh Bareskrim Polri
yang diikuti oleh 33 Polda, dengan masing-masing Polda diwakili oleh 1 kelurahan, sehingga total ada 33 kelurahan. Dengan jumlah total penduduk di 33 kelurahan adalah 367.704 jiwa. Hal ini akan menambah jumlah masyarakat yang memiliki daya tangkal terhadap penyebaran narkoba. Kelima adalah lomba kearifan lokal oleh Baintel Kampolri dengan total peserta sebanyak 300 orang. Keenam, lomba kebersihan oleh Yanma Polri yang diikuti oleh 22 Satker Mabes Polri. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kapolri dan para pejabat utama Mabes Polri serta para tamu undangan yang berbahagia, pada tahun ini untuk pertama kalinya Polri menyelenggarakan 2 kelompok perlombaan baru, yaitu bidang SPPG dan makan bergizi gratis, serta e-sport dan ekosistem dari kompetisi digital. Bidang SPPG dan makan bergizi gratis diselenggarakan oleh Itwasum Polri, yang diikuti oleh 812 SPPG dari total 833 SPPG Polri yang telah operasional, yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui perlombaan ini, Polri mendorong peningkatan tata kelola, inovasi, dan kualitas pelayanan SPPG, agar program bisa berjalan secara aman, higienis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hingga saat ini, SPPG Polri telah dibangun maupun masih dalam proses pembangunan berjumlah 1.501 unit dan tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 833 SPPG Polri telah beroperasi dan telah melayani kurang lebih 2.082.500 penerima manfaat, sekaligus menyerap 41.650 tenaga kerja. Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen dan dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah dalam memberikan asupan gizi yang berkualitas bagi generasi muda. Selanjutnya, Polri juga menyelenggarakan kompetisi e-sport sebagai ruang kompetisi digital yang sehat, sportif, kreatif. Ini adalah wujud komitmen Polri untuk aktif dan dekat, khususnya dengan generasi Z dan generasi Alpha. Rangkaian e-sport dan kompetisi digital ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi. Secara akumulatif, kegiatan ini berhasil menjaring 35.936 peserta secara berjenjang dari 403 Polres dan 34 Polda. Rangkaian ini mempertandingkan e-sport, Mobile Legends, Bang Bang, dan beberapa lomba pendamping, antara lain cosplay karakter defile, key opinion leader atau influencer hunt, Pokemon and Riftbound trading card game, cosplay costume competition, capture the flag, dan Yel-Yel Polri Youth Movement. Tidak hanya menghadirkan kompetisi dan kegiatan e-sport, Kapolri Cup tahun 2026 berhasil mencatat 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dengan kategori defile cosplay peserta generasi Z terbanyak, sebanyak 117 peserta. Yang kedua, kompetisi keamanan siber dengan peserta generasi Z terbanyak, yaitu 734 peserta. Serta Duta Kamtipmas Siber peserta generasi Z terbanyak dengan melibatkan 27.686 peserta. Keberagaman jenis perlombaan tersebut menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya dihadirkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, pemenuhan gizi, inovasi digital, pelestarian kearifan lokal, pembentukan budaya kerja yang baik, serta pendekatan kreatif untuk menjangkau
berbagai generasi, khususnya generasi Z dan generasi Alpha. Seluruh kegiatan perlombaan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 telah dilaksanakan sejak awal bulan Mei hingga terakhir tanggal 9 Agustus 2026. Selanjutnya, puncak rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui Malam Apresiasi Kreasi pada hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026. Kami laporkan bahwa malam apresiasi ini, izin Bapak Kapolri, menghadirkan 179 pemenang dan pendamping atau yang mewakili 7 satuan kerja. Apresiasi yang diberikan pada malam ini hendaknya tidak dipandang sebagai garis akhir, namun merupakan titik awal dari proses pembinaan yang berkelanjutan terhadap talenta-talenta terbaik yang telah lahir dari rangkaian perlombaan ini. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan, penguatan kapasitas, pengembangan jejaring, serta pelibatan dalam berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi publik Polri. Para pemenang tidak hanya diharapkan menjadi penerima penghargaan, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai duta Kamtipmas di lingkungan masing-masing. Menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menumbuhkan budaya tertib, menyebarkan informasi yang benar, menangkal hoaks dan provokasi, serta mendorong penggunaan ruang digital yang aman, sehat, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan karya, prestasi dan pengaruh positif yang dimiliki para pemenang diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Sekaligus juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, karya yang dihasilkan tidak berhenti pada momentum perlombaan saja, tetapi terus dikembangkan menjadi gerakan positif, solusi kreatif, dan kontribusi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian laporan ini kami sampaikan, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khusus kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, para pejabat utama Mabes Polri, para kepala satuan kerja, para dewan juri, dan seluruh peserta, serta mitra, kawan-kawan media, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian perlombaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Kapolri untuk berkenan menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada para pemenang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Tuhan memberkati. Salam presisi. Terima kasih Irjen Pol Joni Edison Isir atas laporan yang disampaikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu, keberhasilan penyelenggaraan Apresiasi Kreasi Polri tahun 2026 tidak terlepas dari dedikasi dan profesionalisme para dewan juri yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta keahliannya dalam menilai setiap karya secara objektif, independen, dan penuh integritas. Melalui proses penilaian yang cermat, para dewan juri telah mengapresiasi setiap ide, kreativitas, inovasi, serta pesan positif yang dituangkan oleh para peserta dalam berbagai kategori lomba. Bukan itu saja Kak Ines, setiap karya yang hadir menjadi bukti bahwa kreativitas mampu menjadi media edukasi, inspirasi, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Sebelum kita memasuki prosesi penganugerahan penghargaan, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan video testimoni Dewan Juri dan Kepala Satuan Kerja. Dan inilah dia,
Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita memilih peserta dari berbagai daerah yang memiliki kemampuan storytelling yang nggak diragukan lagi. Kami menemukan karya-karya yang sangat otentik, mencerminkan ekspresi, juga perasaan, menggunakan logika cerita yang terbaik agar bisa disampaikan dengan baik dan pesannya bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Akhirnya telah terpilih 3 lagu terbaik menurut kami yang bisa untuk mensosialisasikan, untuk lebih mendekatkan Polri ke masyarakat. Sebuah lomba foto akan menemukan kekuatan dan jalur yang kuat kalau dia dilakukan secara teratur dari tahun ke tahun. Saya berharap supaya lomba foto Polri ini terus dilangsungkan dari tahun ke tahun agar polanya makin tergambar dan orang makin tahu apa yang bisa disampaikan kepada Polri dan apa yang Polri sampaikan kepada masyarakat. Ya, segala sesuatu yang berhubungan sama kreativitas itu kan pasti kan akan merangsang imajinasi, dan saya percaya bahwa suatu bangsa, masa depan bangsa itu emang selalu dirangsang oleh imajinasi dari rakyatnya. Mari hasilkan karya-karya orisinil yang tidak menggunakan AI dalam penulisan ceritanya, karena itu semua bisa diperiksa dan kami tentu akan lebih menghargai karya orisinil dari adik-adik semua. Tetap semangat! Tetaplah mengabdi untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, bagi para jurnalis, silakan membuat kreatif Anda tentang tulisan-tulisan positif. Semoga di tahun depan lomba infografis ini bisa lebih banyak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki ide dan kreatif. Aku berharap polisi ada untuk teman-teman, untuk aku dan teman-teman disabilitas. Satgas MBG Polri telah melaksanakan lomba SPBG Polri dalam rangka mendorong para penanggung jawab program MBG di tingkat Polda dan Polres jajaran untuk meningkatkan tata kelola SPBG Polri yang baik. Satker Korbinmas Barkam Polri telah menyelenggarakan beberapa perlombaan, yaitu Lomba 3 Pilar Kamtipmas, Polsus Teladan, BUJP Teladan, Satpam Teladan, dan Lomba Satkamling tingkat nasional. Gugus Tugas Mabes Polri menyelenggarakan 4 kategori lomba dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, yaitu Lomba Penanaman Lahan dan Produksi Jagung, Lomba Serapan Jagung Bulog, Lomba Manajemen Media, dan Lomba Inovasi Mendukung Swasembada Jagung. Dengan semangat dan kekompakan personil Polri, laksanakan lomba kebersihan mako, bersih lingkungan, semangat pelayanan, mewujudkan Mabes Polri yang bersih, rapi, dan presisi. Melalui Bayangkara Nusantara Culture Performance, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan dalam mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Proses seleksi Grand Final di Indonesia Arena dengan menjunjung tinggi tema Polri Youth Movement untuk Indonesia Emas tahun 2045 memberikan ruang yang luas bagi generasi Z dan Alpha untuk berprestasi dan memberikan ruang tumbuh yang aman di ruang digital bagi mereka untuk mendukung program Atas Cita pemerintah untuk peningkatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi generasi muda. Salam presisi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk apresiasi kreasi 2026 Polri untuk masyarakat. Mas Reza dan Mbak Ines, tibalah saat yang paling dinantikan, yaitu pemberian penghargaan bagi para pemenang. Tapi sebelum itu, penghargaan kita juga harus tahu nih siapa para pemenangnya. Tanpa berlama-lama, dan inilah dia pemenang lomba kreasi Polri untuk masyarakat. Lomba cerpen kategori umum. Lomba melukis khusus difabel kategori umum. Lomba cipta lagu kategori umum.
Lomba TikTok, kategori umum. Lomba TikTok, kategori Polri. Lomba mendongeng, kategori umum. Lomba fotografi, kategori umum. Lomba fotografi, kategori Polri. Lomba video edukasi, kategori Polri. Lomba infografis, kategori umum. Lomba infografis, kategori Polri. Lomba artikel jurnalistik, kategori umum. Lomba animasi AI, kategori umum. Lomba e-sport, kategori influencer HAN. Lomba kampung bebas dari narkoba. Lomba e-sport kategori Mobile Legends Bang Bang. Lomba e-sport kategori cosplay karakter defile. Lomba e-sport kategori Capture the Flag. Lomba BUJP Teladan kategori skala investasi besar. Lomba BUJP Teladan kategori skala investasi menengah. Lomba BUJP Teladan kategori skala investasi kecil. Lomba BUJP Teladan kategori skala investasi mikro. Lomba Satpam Teladan kategori kualifikasi gada pratama. Lomba Satpam Teladan kategori kualifikasi gada madya. Lomba Satpam Teladan kategori kualifikasi gada utama. Lomba Polsus Teladan. Lomba Satkamling Teladan. Lomba 3 Pilar Kamtibmas Zona Timur. Lomba 3 Pilar Kamtibmas Zona Tengah. Lomba 3 Pilar Kamtibmas Zona Barat. Lomba Ketahanan Pangan kategori penambahan lahan dan produksi jagung klaster 1. Lomba Ketahanan Pangan kategori penambahan lahan dan produksi jagung klaster 2. Lomba Ketahanan Pangan kategori penambahan lahan dan produksi jagung klaster 3. Lomba Ketahanan Pangan kategori serapan jagung bulog klaster 1. Lomba Ketahanan Pangan kategori serapan jagung bulog klaster 2. Lomba Ketahanan Pangan kategori serapan jagung bulog klaster 3. Lomba Ketahanan Pangan kategori serapan jagung bulog, jumlah pengisian gudang Polri. Lomba Ketahanan Pangan kategori manajemen media tingkat Polda, klaster 1. Lomba Ketahanan Pangan kategori manajemen media tingkat Polda, klaster 2. Lomba Ketahanan Pangan kategori manajemen media tingkat Polda, klaster 3. Lomba Ketahanan Pangan kategori manajemen media tingkat Polres klaster 1. Lomba Ketahanan Pangan kategori manajemen media tingkat Polres klaster 2. Lomba Ketahanan Pangan kategori manajemen media tingkat Polres klaster 3. Lomba Ketahanan Pangan kategori inovasi tingkat Polda klaster 1.
Lomba Ketahanan Pangan kategori inovasi tingkat Polda Klaster 2. Lomba Ketahanan Pangan kategori inovasi tingkat Polda Klaster 3. Lomba Ketahanan Pangan kategori inovasi tingkat Polres Klaster 1. Lomba Ketahanan Pangan kategori inovasi tingkat Polres Klaster 2. Lomba Ketahanan Pangan kategori inovasi tingkat Polres Klaster 3. Juara umum Lomba Ketahanan Pangan tingkat Polda Klaster 1. Juara umum Lomba Ketahanan Pangan tingkat Polda Klaster 2. Juara umum Lomba Ketahanan Pangan tingkat Polda Klaster 3. Lomba Tata Kelola SPPG Terbaik Zona Barat. Lomba Tata Kelola SPPG Terbaik Zona Tengah. Lomba Tata Kelola SPPG Terbaik Zona Timur. Lomba Inovasi KA SPPG Terbaik Zona Barat. Lomba Inovasi KA SPPG Terbaik Zona Tengah. Lomba Inovasi KA SPPG Terbaik Zona Timur. Lomba Satgas MBG Polda Terbaik. Lomba Kearifan Lokal. Lomba Kebersihan. Dan hadirin, inilah penerima penghargaan apresiasi kreasi Polri 2026, Polri untuk Masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai kompetisi dan program apresiasi sebagai bagian dari upaya mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, rangkaian kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi, inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kemajuan bangsa. Melalui beragam perlombaan, Polri ingin menghadirkan ruang yang inklusif bagi elemen masyarakat untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, sportivitas, dan kepedulian terhadap sosial. Tidak hanya berfokus pada kompetisi, kegiatan ini juga menjadi refleksi bahwa Polri hadir untuk mendorong lahirnya inovasi, memperkuat semangat gotong royong, melestarikan budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun hubungan yang semakin erat dengan masyarakat. Tahun ini, rangkaian lomba diselenggarakan dalam berbagai bidang, mulai dari kreativitas, pengabdian kepada masyarakat, hingga program-program pemberdayaan yang menjadi bagian dari transformasi Polri. Dan tentunya setiap kategori memiliki makna dan juga tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, mengapresiasi prestasi, memperkuat kolaborasi, serta mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Luar biasa, boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan. Yes, selamat sekali lagi kepada penerima penghargaan. Wah, ini memang lomba tahun ini luar biasa banyaknya ya. Betul sekali Kak. Dan ini tentunya bisa menjadi sebuah kebanggaan juga karena tahun ini luar biasa pesertanya. Tadi disampaikan oleh Ketua Bidang Perlombaan bahwa pesertanya luar biasa banyak dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Betul sekali Ines, dan ini adalah sebuah ajang yang sangat luar biasa. Ya. Tentunya para pemenang sangat bangga mendapatkan penghargaan ini.
Selanjutnya dengan penuh hormat kami mengundang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, didampingi oleh Ketua KPAI, Wakil Jaksa Agung, dan kemudian Ketua Harian Kompolnas, serta Wakapolri dan juga Kadif Humas Polri, untuk memberikan apresiasi kreasi pada para pemenang. Ya, Ines dan juga Citra. Ya. Bersamaan diberikan apresiasi kreasi oleh Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Dengan ini Bapak Kapolri juga memberikan bantuan berupa Alsintan. Wow, mungkin bisa dijelaskan Alsintan itu apa? Silakan Mas. Alsintan adalah singkatan dari alat dan mesin pertanian, yaitu segala jenis peralatan dan mesin yang dipakai untuk mendukung kegiatan usaha tani, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga proses panen dan pasca panen kepada juara ketahanan pangan. Luar biasa, tentunya ini sebagai bukti bahwa Polri dengan tegas dan siap sedia untuk mendukung program pemerintah, yaitu ketahanan pangan. Betul sekali Kak Ines, bukan itu saja, para pemenang juga dibiarkan untuk memberikan kreasi dan kreativitas. Ya, saat ini kita dapat menyaksikan bersama masih dalam proses pemberian penghargaan. Wah. Karena kompetisi ini sudah cukup panjang ya, Ines. Iya, tadi sudah oleh Bapak Kapolri, kemudian saat ini sedang berlangsung yaitu Ketua KPAI. Wah, luar biasa. Dan Ini yang dari kalangan umur mana aja juga ada ya? Betul, dan proses penjuriannya juga cukup lama ya. Cukup lama, lombanya kalau tidak salah tadi mulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus kemarin tanggal 9. Wow, memang sepertinya perlombaannya banyak dan prosesnya memang sepertinya cukup alot ya untuk para dewan juri ya. Menentukan siapa saja para pemenangnya. Sangat banyak pemenangnya Ines dan juga Citra, luar biasa. Dan saat ini wakil Jaksa Agung sedang memberikan penghargaan kepada para pemenang. Wah, ini tentunya menjadi sebuah apresiasi yang luar biasa dan menjadi sebuah sejarah bagi para peserta mendapatkan sebuah apresiasi dalam apresiasi kreasi 2026 Polri untuk masyarakat. Ini juga bisa menjadi kebanggaan bagi para pemenang dan jangan berkecil hati buat yang belum menang. Siapa tahu tahun depan bisa mengikuti kembali sebagai perlombaan yang akan diselenggarakan oleh Polri. Dan berikutnya saat ini sedang memberikan penghargaan oleh Ketua Harian Kompolnas kepada para pemenang lomba. Iya, berikan wajah yang paling ceria, senyum yang paling lebar. Ya kelihatan ya senyumnya hari ini pada sumringah semuanya. Iya. Bukan hanya itu Kak Ines dan Mas Reza, tapi juga pakaian yang digunakan beragam sekali dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Dan berikutnya Bapak Wakapolri saat ini sedang memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba. Baik, kami persilakan untuk tamu VVIP untuk menuju ke tengah panggung untuk melaksanakan sesi foto bersama. Iya.
Silahkan bersiap-siap, sesaat lagi kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu. Yang pertama dengan sikap sempurna. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan untuk selanjutnya dengan salam presisi. Mohon dapat menyesuaikan. Kami hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Berikutnya dengan salam asta cita. Kami hitung 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. Terima kasih, foto bersama selesai. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami persilakan kepada Bapak Kapolri untuk berkenan menyapa secara langsung para pemenang Lomba Apresiasi Kreasi Polri 2026. Ini adik siapa namanya? Faiha. Faiha. Sekarang kelas berapa ya? Dulu pas daftar masih TK tapi sekarang sudah SD. Oh, oke. Berarti baru naik kelas ya? Di mana sekolahnya? Di Mispes Asyiratal Mustaqim. Oke. Terus ini menang apa ya? Menang mendongeng. Mendongeng. Pak polisinya boleh dengar dong? Dongengnya seperti apa? Boleh ya? Coba biar yang lain dengerin semuanya. Coba. Ayo kawan kita bersama melihat Pak Polisi bekerja di jalan raya, di perempatan, mengatur jalan dengan gembira. Semprit, semprit, bunyi peluit, prit, mobil dan motor antri yang tertib. Semprit, semprit, bunyi peluit, jalanan aman, kita pun senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Kapolri dan Pak Polisi dan Ibu Polisi. Perkenalkan, nama saya Faiha Samaira Kansa. Umur saya 6 tahun. Hari ini saya mau mendongeng nih. Penasaran dongengnya gimana? Ayo kita dengerin sama-sama. Ayo, yuk, 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 yuk. Ayo. Dulu PH sangat takut dengan Pak Polisi. Setiap bertemu di jalan raya selalu bersembunyi di belakang ayah bundanya. Ibu, aku takut dengan Pak Polisi, ucap ayah pelan. Ibu pun tersenyum lalu berkata, tidak usah takut nak, Pak Polisi itu kan baik. Tugasnya menjaga kita semua agar selamat di jalan raya. Saat pagi yang cerah, Faiha dibelikan sepeda oleh ayahnya. Faiha sangat senang dan langsung memakai sepeda itu. Goes, 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 sambil bernyanyi gembira. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Karena terlalu asyik, Faiha pun masuk ke jalan raya. Di jalan raya banyak mobil dan motor. Faiha pun jadi bingung dan hampir tertabrak. Bim bim titit. Tiba-tiba prit prit terdengar suara peluit. Pak Polisi pun membantu Faiha untuk menepi ke tempat yang aman. Adik kecil, kalau main sepeda jangan di jalan raya ya. Iya Pak Polisi, ampun. Loh, kenapa minta ampun? Bapak kan tidak mau menangkap adik. Oh, begitu ya Pak.
Bapak polisi pun tidak menangkap Paiha. Bapak polisi mengantarkan Paiha sampai ke depan rumahnya. Nah teman-teman, Pak polisi itu bukan untuk ditakuti ya. Pak polisi itu tugasnya menjaga kita semua agar selamat di jalan raya. Pak polisi itu juga baik loh. Sebelum ulun mengakhiri, boleh kada ulun bapantun? Burung nuri hinggap di jalan jati. Terbang tinggi ke awan biru. Cakep. Terima kasih Bapak polisi yang baik hati. Iya. Lombanya lancar, rakyat makin rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih. Faisa, kau pinter banget. Apa sih cita-citanya nanti? Dokter. Dokter. Tapi kenapa ini dongengnya tentang polisi? Siapa yang ngajarin? Mama. Mama. Mamanya jadi apa? Guru. Oke. Terima kasih Bu. Udah diajarin yang baik. Terima kasih. Ini adik mau, ini apa? Lomba apa? Dongeng juga? Adek mau dongeng juga? Adek mau dongeng? Nah, coba. Sambil kenalin namanya siapa. Nama saya Violina Firdausa. Saya kalau dipanggil nama pendek Vio. Saya umurnya 5 tahun. Saya mau bercerita tentang polisi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Juri, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Violina Firdausa. Saya dari TK Islam Mandiri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pripun kabare? Hari ini saya akan bercerita tentang seorang anak perempuan pemberani yang punya cita-cita menjadi polisi. Mau dengerin gak? Oh, mau banget ya. Oke deh, jadi cerita hari ini berjudul Polisi Kecil Hebat bernama Lala. Di sebuah kampung kecil, hiduplah anak perempuan ceria bernama Lala. Setiap sore, diam-diam Lala suka bermain sendiri di halaman rumah. Ia memakai topi buatan dari kertas. Lalu Lala berdiri tegak sambil berkata lantang, "Ayo baris teman-teman, ayo baris. Ayo baris teman-teman, ayo baris. Siap, gerak, hormat, gerak." Suatu hari Lala berkata kepada teman-temannya, "Nanti kalau sudah besar, aku mau jadi polisi." Namun anak laki-laki bernama Bimo malah tertawa mengejek. "Hahaha, anak perempuan kok mau jadi polisi? Polisi itu harus kuat seperti laki-laki." Apakah Lala diam saja diajak seperti itu? Oh, tentu tidak.
bersedih sepenuh hati. Aduh, kawan, jangan bilang selemah anak cewek juga bisa gagah. Kerennya Lala diejek tidak tumbang bos. Sampai akhirnya di sekolah mereka diadakan lomba olahraga anak-anak. Semua anak berkumpul di lapangan. Ada lomba lari dan rintangan. Bimo ikut, Lala juga ikut. Siap mulai, kata Bu Guru. Semua anak berlari cepat. Wush, wush. Lala melempati rintangan dengan semangat. Ia hampir sampai di garis finish. Tetapi tiba-tiba, aduh, teriak Bimo. Ternyata Bimo terjatuh. Lututnya terluka. Anak-anak lain terus berlari meninggalkannya. Tetapi ada seseorang yang dengan tulus menolong Bimo. Siapakah dia? Iya, benar. Dia adalah Lala. Lala berbalik arah menolong Bimo. Meski sebenarnya garis finish sudah dekat dan dia bisa jadi juara. Bimo, ayo bangun, sini aku bantu, kata Lala. Lala membantu Bimo berjalan sampai garis finish bersama-sama. Lalu minta bantuan Bu Guru untuk mengobati lukanya. Bimo menunduk malu. Maaf ya Lala, aku sempat mengajakmu. Lala tersenyum lalu berkata, nggak apa-apa Bimo, tapi janji ya jangan suka mengajak teman lagi. Iya Lala, aku janji. Nah, gitu dong. Sekarang kita teman baik ya. Siap polisi kecil Lala. Nah, teman-teman, apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita tidak boleh mengajak teman karena merasa paling hebat. Sekian cerita dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik sepeda keliling kota. Cakep. Singgah sebentar di Banyuwangi. Cakep. Selamat Hari Bayangkara. Polisi hebat, pelindung negeri. Halo Bapak dan Ibu polisi yang baik. Semoga Bapak dan Ibu polisi sehat selalu, bahagia, dan tetap semangat bertugas. Semangat Polri Presisi. Aduh, pinter banget ini. Bapaknya apa? Bapaknya kerjanya apa? Jualan bakso. Wah, terus ibunya? Ibunya sakit. Oh, terus cita-citanya apa nanti? Cita-citanya mau jadi polisi. Benar. Aduh, salam ya buat bapak ya. Ibunya cepat sembuh ya. Iya. Nah, makasih ya. Iya. Udah mau dongeng buat polisi ya. Iya. Ya. Sekolahnya yang pintar, sehat selalu ya. Iya. Nah. Ini adik juga mau cerita juga. Ayo, omnya pengen dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Gilang. Aku akan membawakan cerita berjudul Senangnya Berpetualang Bersama Pak Polisi. Libur telah tiba, hatiku gembira. Senandung Gilang di pagi hari. Hari pertama liburan, Gilang merasa senang. Hari-hari berikutnya, Gilang mulai bosan. Timbullah niatnya untuk berpetualang. Setelah berpamitan ke ibu untuk pergi ke rumah teman yang dekat,
Perlahan-lahan dia meninggalkan rumah, menyusuri lorong-lorong, sampailah Gilang di jalan besar. Ternyata aku bisa. Gilang lanjut jalan. Akhirnya Gilang sampai di jalan raya. Di jalan raya kendaraan sambung menyambung, tidak berhenti. Gilang mau menyeberang tapi takut. Untung ada Pak Polisi yang membantu menyeberangkan Gilang. Terima kasih Pak. Gilang lanjut jalan lagi. Akhirnya Gilang sampai di pertokoan. Di pertokoan Gilang mulai merasa haus dan kelelahan. Gilang pun duduk di trotoar. Tengok kanan, tengok kiri. Tidak ada yang dia kenal. Gilang mau beli minuman, tapi tidak punya uang. Gilang mau menangis, tapi ditahan karena malu. Tiba-tiba dia melihat sosok berseragam coklat. Gilang pun memberanikan diri mendekati. Pak, apakah Bapak polisi? Iya nak. Kenapa? Saya tersesat, tidak tahu jalan pulang. Untung Gilang tahu alamat rumahnya. Baik, mari saya antar. Sebelum mengantar Gilang pulang, Pak Polisi memberikan Gilang minum karena melihat Gilang sudah sangat kehausan. Memangnya Gilang kenapa sampai bisa tersesat? Saya ingin berpetualang, melihat lingkungan. Oh, baik kalau begitu. Mari saya ajak keliling-keliling, baru saya antar pulang dengan mobil polisi ini. Yeay! Terima kasih Pak. Gilang memeluk Pak Polisi. Di mobil, Pak Polisi menyuruh menggunakan sabuk pengaman dan tidak boleh loncat-loncat. Kenapa Pak? Nanti kepala kita benjol. Hahaha. Di perjalanan pulang, Pak Polisi sering mengajarkan hal-hal yang berguna. Lihat Gilang, itu lampu merah. Artinya kita harus berhenti. Pintar Gilang. Lihat Pak Polisi, lampunya sudah hijau kembali. Kita bisa lanjut jalan lagi. Kamu anak pintar Gilang. Akhirnya mereka sampai di rumah. Pak Polisi berpesan, lain kali Gilang tidak boleh pergi sendiri tanpa diketahui orang tua. Siap Pak, terima kasih. Gilang pun berlari mencari ibu. Ibu, maafkan aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Ibu terheran-heran. Memangnya ada apa Gilang? Ibu, indahnya bersama Pak Polisi. Petualanganku aman dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelas berapa sekarang? Kelas 1D. Kelas 1D? Iya. Oke. Orang tuanya jadi apa? Mamaku jadi dosen di Uh-huh. kampus. Dan ayahku kerja di Muna. Muna. Oke. Terus cita-citanya apa? Cita-citanya dari dokter spesialis anak. Oh. Oke, terima kasih semuanya, cita-citanya bagus ya. Nanti sekolah yang pintar, sukses ya. Dan membahagiakan orang tua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Kapolri dan yang mendampingi telah berkenan memberikan penghargaan. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat diikuti para penerima penghargaan. Ya,
Ines dan Citra, menarik sekali ya. Iya. Tadi kita dengarkan bersama bagaimana adik-adik kita itu pinter-pinter Cute banget sekali. loh. Iya benar banget. Walaupun mungkin umurnya masih muda, mungkin bisa jadi seumuran saya. Iya. Tapi keberaniannya luar biasa. Betul sekali, seumuran itu mungkin saya dulu belum bisa mendongeng seperti itu. Ya, kayaknya masih nangis-nangis Mas Reza pinggir masih di jalan. mana itu kayaknya tuh? Tapi tentunya ini adalah menjadi pengalaman yang luar biasa untuk para pemenang apresiasi kreasi 2026 Polri untuk masyarakat. Semoga dengan penghargaan ini teman-teman semua semakin semangat untuk berkreasi, semakin produktif ya, dan semoga tahun depan bisa menang lagi. Amin. Sekali lagi boleh dong beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang kita. Iya. Dan yang pasti selain lomba kreativitas, karya dan inspirasi, Ya. Polri juga mempunyai berbagai perlombaan yang diselenggarakan. Kita dapat melihat bagaimana Polri membuka ruang kolaborasi yang luas dengan masyarakat, komunitas, institusi, dunia usaha, hingga berbagai profesi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Salah satunya melalui lomba Satpam tadi ada. Iya betul. Ya, lalu BUJP. Ya, Dan kemudian Polsus Teladan. mantap. Dan tentunya semua ini adalah membuktikan Polri mengajak untuk berkolaborasi bersama dengan mitra-mitra Polri yang lainnya. Ya. Yang tentunya kita bisa menyaksikan saat ini luar biasa. Dan satu Indonesia bisa bersilaturahmi dalam acara ini. Banyak sekali betul Mas Reza. Ya, apalagi tadi lucu-lucu menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerahnya, Betul. membawa kekhasan dari masing-masing daerah. Iya, sebuah pengalaman yang penting, pengalaman yang luar biasa bagi para pemenang. Semoga nanti bisa membawa inspirasi ke daerahnya masing-masing, Iya, membangun betul daerahnya sekali. masing-masing. Dan yang pasti kita sangat mengapresiasi para peraih penghargaan. Menarik sekali tadi bagaimana adik-adik kita dari segala umur ya, Iya. segala usia mengikuti lomba apresiasi kreasi 2026 Polri untuk masyarakat. Dan Reza dan juga Citra, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk ikut lomba, kira-kira mau ikut lomba apa? Reza Kalau mungkin? saya mungkin tadi lomba artikel jurnalistik kali ya. Oke, kenapa? Kenapa itu Mas? Ya mungkin karena pengalaman. Kali aja bisa menang ya kan tahun depan. Bisa aja saya. Bisa dong, ikut ya tahun depan ya. Iya. Daftar dulu ya Mas Rez. Daftar Jangan dulu lupa ya. tahun depan loh ya. Kalau Citra? Tentunya TikTok dong Kak. Oh kenapa? Karena suka ngonten kita kan. Suka ngonten, baik. Kok aku nggak tanya balik sih? Oh iya Kak Ines gimana untuk lomba tahun depan berniat mau apa? Kalau aku sih yang seumuran sama aku aja ya pengennya sih lomba dongeng, boleh nggak ya? Umur Kak Ines? Yang jelas kreativitas tidak ada batasnya. Kreativitas memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik. Sebuah karya mampu menghadirkan inspirasi, membangun optimisme, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat. Dan Bapak Ibu, setelah tadi kita menyaksikan rangkaian prosesi penganugerahan, penghargaan yang tentunya penuh makna, tibalah saatnya kita menikmati sebuah sajian hiburan yang tentunya akan semakin menyemarakan malam apresiasi kreasi Polri tahun 2026. Dan malam ini semangat kebersamaan akan kami hadirkan dan juga persembahkan yang tentunya akan merefleksikan keberagaman Indonesia sebagai kekuatan yang mempersatukan selaras dengan semangat Hari Bayangkara ke-80 bertema Polri untuk Masyarakat. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah penampilan spesial dari Molucca.